Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana topik yang akan kita bahas mengenai seleksi. Kita sudah bersama narasumber yang berpengalaman di dalam bidang seleksi karyawan dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai sesi wawancara ini, mungkin kita bisa langsung memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Kita bisa panggilnya siapa, Kak? Boleh panggil saya Kak William. Oke, Kak William, Kak William ya. Oke. Boleh Kak memperkenalkan diri, silakan. Oke, sebenarnya terima kasih untuk waktunya ya. Saya bisa diundang untuk interview juga di sini. Kemudian kita bahas mengenai topik tadi seleksi ya. Gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Dipa Mulya, bisa dipanggil dengan Kak William. Saat ini saya bekerja di perusahaan swasta ya, khususnya China Company di bagian HR atau Human Resource, khususnya di bagian rekrutmen. Oke Kak, berarti udah sesuai sama tema kita hari ini ya, topik kita ya. Oke, nah langsung aja nih Kak, kita berbicara soal seleksi itu sendiri, ya Kak. Oke. Nah, menurut garis besarnya, seleksi sendiri itu dalam perusahaan seperti apa sih Kak? Oke, sebelumnya proses seleksi ini itu sangat penting ya gitu, terutama di bagian HR gitu. Sebelumnya sih memang beberapa perusahaan untuk seleksi itu memang digabung dengan Departemen Finance. Mungkin kalau misalnya tahu juga ya, di dalam satu perusahaan itu ada Finance, ada HR gitu. Nah, cuman lebih bagusnya lagi memang ada di HR sendiri gitu. Nah, kalau untuk seleksi ini adalah proses untuk penerimaan karyawan, mulai dari kita sourcing, screening gitu, terus kita kasih tes dan lain semuanya, sampai dia onboarding gitu. Jadi seleksi ini bagaimana kita bisa menempatkan suatu calon karyawan ya, kandidat untuk bisa ditempatkan satu posisi dan melalui dari tadi ya beberapa proses gitu. Oke, oh berarti seleksi sendiri itu mempunyai peranan penting ya Kak di dalam Benar penting sekali di dalam karyawan yang akan masuk ke dalam sebuah perusahaan pastinya. Benar. Oke, selanjutnya siapa yang mau tanya? Oke, Mbak Alis ya. tadi sudah dijelaskan ya Kak soal seleksi itu seperti apa. Nah, sekarang mau tanya, mungkin hal apa aja sih yang jadi pertimbangan dari perusahaan untuk menyeleksi karyawannya itu sendiri? Untuk hal yang dipertimbangkan ya, yang pasti setiap perusahaan itu akan mempertimbangkan mengenai background dari kandidat tersebut gitu. Nah, apakah backgroundnya relate gak dengan posisi yang akan nanti di hiring gitu, yang akan menempati satu posisi. Kemudian akademik ya, maksudnya bukan akademik tapi lebih kepada prestasi selama dia bekerja ya, apakah dia bisa achieve suatu target. Nah, itu jadi pertimbangan pertama sih, yang termasuk dari pengalaman juga gitu. Mungkin juga tes psikotes, beberapa perusahaan saat ini sudah tidak menerapkan itu sih, tapi ada yang juga menerapkan itu gitu ya. Nah, lalu juga referensi teman-teman, rekan kerja itu juga kita bisa jadi pertimbangan ya. Nah, mungkin itu sih poin-poin pentingnya gitu. Memang tidak bisa dipungkiri juga ya Kak, seperti referensi dari karyawan yang sudah bekerja di dalamnya untuk mereferensikan temannya atau Benar. gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau tanya? Oh, saya dulu aja deh kayaknya. Oke, Mbak Randi silakan. Kebetulan kan pertanyaan saya juga agak-agak nyambung sama jawaban Kak Williamnya tadi kan. Lebih ngebahas ke background sama apa tadi, rekam jejak digital segala macam gitu kan. Sebenarnya seberapa penting sih gitu bagi perusahaan atau seberapa ngaruh bagi calon kandidat tuh tentang background sama rekam jejak tuh seberapa ngaruh gitu? Oke, seberapa ngaruhnya sih sebenarnya kalau dibilang persennya itu sekitar 80% ya. 80%, 20%-nya itu besar banget sih. Kenapa? Karena background itu pasti penting ya kan, pengalaman, kemudian apakah relate, kemudian selama mungkin di luar pengalaman kerja dia juga pernah sebagai freelance atau mungkin webinar dan lain sebagainya. Nah, itu juga penting juga kan, jadi salah satu skill gitu. Nah, itu juga akan relate nanti jadi soft skill dan juga hard skill gitu.
Nah, lalu rekam jejak tadi ya penting banget ya, digital terutama. Misalnya kalau si kandidat yang nanti akan kita hire itu ternyata punya riwayat yang cukup meresahkan, misalnya seperti prostitusi gitu ya. Nah, itu pasti akan pertimbangan banget gitu. Atau mungkin dia juga pernah terlibat dalam kasus pembunuhan ya. Itu jadi salah satu pertimbangan juga sih, walaupun memang dari pengalaman juga dia mungkin sekitar udah 2 tahun atau 3 tahun pengalaman di posisi tersebut gitu. Tapi ada kasus atau case yang tadi ya, yang seperti apa namanya narkoba dan lain sebagainya, itu akan susah untuk kita terimanya gitu sih. Image sendiri kepada dunia sosial itu pasti sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. benar-benar. Lanjut lagi, siapa yang mau bertanya? Saya, Oke, Kak Iri, silakan. apa aja sih Kak nilai utama yang dipegang teguh oleh perusahaan dalam proses seleksi? Kalau untuk nilai sebenarnya setiap perusahaan itu pasti beda-beda ya yang dianut nilainya gitu. Apalagi setiap culture kan juga pasti beda-beda gitu. Cuman kalau untuk nilai secara umum yang pasti integritas ya gitu. Ketika kita lulus misalnya dalam satu univ itu pasti integritas itu akan diuji gitu. Bagaimana kita bisa berkomitmen dalam suatu pekerjaan ya gitu. Misalnya apa sih integritas, salah satunya semisal kita kerja tapi ternyata kita lepas dari tanggung jawab gitu. Seharusnya deadline-nya hari ini, oh ya udahlah nanti aja besok-besok gitu, yang akhirnya malah gak selesai untuk kerjaannya kayak gitu. Lalu untuk seperti kemauan kita untuk adaptasi ya dengan lingkungan rekan kerja gitu. Nah, itu juga jadi salah satu nilai plus, karena kenapa perusahaan kan juga pasti nggak mau yang namanya kita sebagai ya walaupun kita punya personality masing-masing ya gitu, ada yang introvert gitu, ada yang extrovert gitu, tapi kan kita nggak mau kalau misalnya dari company yang meng-hire tapi introvert banget nih, terlalu pendiam gitu, walaupun dia kerjanya di back office tapi kan tetap harus bergaul gitu ya, supaya apa, supaya betah untuk kerjanya bisa jangka panjang. Itu sih tujuannya. Oke, berarti persiapan kita sendiri dari awal kita mau melamar kerja itu harus dipersiapkan. Benar. Ya. Oke, untuk selanjutnya siapa lagi yang mau tanya? Mumpung kita lagi hot-hotnya nih. Boleh. Oke, Kak Dita ya. Kan di dalam perusahaan itu kan rekrutmen pasti ada namanya seleksi. Cuma kan tergantung perusahaan tersebut ingin memberikan seleksi tersebut atau enggak. Nah, dalam seleksi tersebut itu pengaruh nggak sih kayak terhadap skill, kinerja? Kadang kan setiap perusahaan itu kayak dia itu nggak butuh skill tapi yang penting ada pengalaman. Oke. Pertanyaannya bagus nih. Kenapa? Karena kalau dilihat dari skill, yang pasti perusahaan akan mempertimbangkan itu ya gitu. Skill, kemudian pengalaman ya, bagaimana dia bisa mengoperasikan suatu sistem gitu ya, terutama untuk posisi tertentu seperti IT gitu, desain grafik ya, terus juga yang berhubungan dengan ya dengan sistem-sistem lah gitu. Nah, itu pasti jadi pertimbangan. Cuman ada beberapa yang mungkin case-case sekarang ini yang lagi marak-maraknya ya, atau mungkin lagi booming gitu. Karena kan memang saat ini perusahaan asing ya, terutama mungkin dari Jepang atau dari China, Korea, itu mulai mendirikan di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta gitu. Nah, gak cuman dari skill mengenai pengalaman aja, tapi kita juga harus menguasai skill lain. Salah satunya apa? Skill bahasa gitu ya. Nah, ada beberapa yang memang dari secara pendidikan itu tidak terlalu tinggi, tapi secara bahasa dia bisa menguasai, misalnya kayak bilingual atau trilingual. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga gitu. Karena kenapa? Kalau mungkin dari culture-nya Chinese ya mungkin mereka nggak perlu yang mungkin terlalu berpengalaman banget, tapi bisa komunikasi dengan mereka, itu jadi pertimbangan banget gitu. Nah, makanya buat adik-adik semua nih ya yang akan mungkin menyiapkan untuk ke dunia kerja gitu, perbanyaklah untuk pengalaman juga yang pasti ya, terus juga channel gitu ya, dengan orang-orang lain, relasi ya, benar ya, koneksi itu. Nah, juga kalau bisa sambil belajar untuk bahasa gitu sih. Oke, yang belum nanya berarti tinggal hanya Bang Sapuri nih. Oke, Kak, silakan. Boleh. Bagaimana sih perusahaan memastikan bahwa si kandidat ini punya potensial di perusahaan ke depannya? Oke, bagaimana perusahaan bisa mempertimbangkan ya, atau bisa
mempertimbangkan si kandidat ini nanti ke depannya itu berpotensi atau enggaknya ya, betul, gitu. betul. Oke, yang pertama sih yang pasti dari proses wawancara dulu ya. Kita akan lihat, kita akan deep interview gitu. Kita akan tanya, lalu kita tanya mengenai rekam jejaknya juga gitu ya. Tadi yang berdasarkan apakah dia ada penyakit berat ya, atau dia punya jejak digital juga yang cukup meresahkan gitu ya. Nah, lalu berdasarkan pelatihan juga gitu. Misalnya nih ada, ternyata si kandidat ini bisa loh berpotensi gitu ya, walaupun mungkin skill-skill tertentu aja yang belum dia kuasain misalnya gitu. Nah, terus perusahaan bisa apa ya, bisa memberikan pelatihan atau training gitu. Nah, training itu biasanya akan diberikan pada saat nanti sebulan atau mungkin setelah 3 bulan juga bisa gitu ya. Tapi pelatihan juga bisa diberikan di suatu perusahaan yang sama gitu, sambil diajarin dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu. Karena kan nanti ada yang namanya masa probation itu. Nah, probation itu akan dilihat nih, kandidat bisa nggak si karyawan ini yang karyawan baru ini bisa nggak mengikuti pekerjaannya gitu, dan kurangnya apa gitu, nanti baru diikutin training seperti itu sih. Jadi banyak pertimbangan juga ya. Benar betul. gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir ya. Saya juga penasaran nih, pengen tanya nih Kak. Boleh. Lebih ke arah personalnya gitu ya. Si yang gagal melakukan seleksi. Jadi saat kita gagal kali ya. Saat kita gagal, lalu pertimbangannya apakah pertimbangannya itu apa sih dari sebuah perusahaan untuk menggagalkan salah satu kandidat? Itu seperti apa ya Kak? Untuk kita juga nih Kak, nanti pada Kita bangkit. saat interview di satu perusahaan, Boleh. apa aja sih yang bisa kita ambil gitu? Oke. Yang pasti kegagalan itu pasti ada ya gitu. Nah, setiap kita hiring atau misalnya kita dalam seleksi, itu pasti ada yang namanya kegagalan gitu. Banyak faktor yang menyebabkan. Pertama dari proses wawancara gitu ya. Mungkin sudah bagus nih, sudah lancar gitu ya. Mungkin kita juga sudah nangkep gitu, pengalamannya sudah sesuai. Tapi decision makingnya atau keputusannya kurang tepat gitu ya. Karena kan setiap recruiter itu akan nanya gitu beberapa pertanyaan yang mungkin secara teknis ada atau di luar itu gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu kegagalan gitu, atau dari tes psikotes juga. Tapi umumnya sih psikotes gak terlalu ya, karena itu cuma sekitar 20-30%, tapi lebih banyak ke pengalaman gitu. Atau juga dari referensi yang dari teman yang mungkin buruk gitu, itu juga bisa gitu. Nah, terus bagaimana bisa nantinya nih misalnya adik-adik untuk mengalami kegagalan itu tapi tetap bisa bangkit lagi gitu ya. Nah, yang pasti perbanyak untuk latihan ya gitu, untuk baik dari latihan interview juga gitu. Terus perbanyak juga pengetahuan terhadap satu bidang gitu ya, karena itu pasti akan penting banget gitu. Terus ya paling itu sih pengetahuan untuk pengalaman untuk bidang seperti apa. Lalu kedepannya ya ikut-ikut seperti freelance, webinar itu untuk menambah skill. Itu juga gagal boleh, terus tapi bagaimana kedepannya kita tetap bisa tetap termotivasi untuk bangkit lagi gitu ya. Mengisi waktu luang juga bisa gitu, aktivitas-aktivitas. Pokoknya jangan sampai kita nganggur aja dalam waktu lama gitu ya, tetap diisi dengan kegiatan yang positif gitu sih. Oke, seru banget ya sesi wawancara kita pada hari ini. Namun kita harus mensudahi semua wawancara ini karena waktu ya. Makasih juga untuk Kak William untuk waktu. Sama-sama. Ya. Mudah banget buat kita ya nanti saat kita melakukan seleksi dalam suatu perusahaan Ya, ya. jadi ilmu Boleh, juga sih, boleh. bermanfaat banget sih. Oke, kita akhiri sesi wawancara ini. Kami dari kelompok 2 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Biarlah semua berlalu dengan